Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada petang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, di mana kita bersama-sama duduk bersama, ya, kita bermudzakarah, ya, saling mengingatkan dan juga mempelajari, ya, apa yang merupakan kewajiban yang harus kita ketahui dari agama kita. Mudah-mudahan ini merupakan satu tanda kebaikan yang Allah inginkan atas diri kita. Baik. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita dan panutan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka semua dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik. Suaranya bagaimana? Masih tidak jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas, Ya, Ustaz. baik. Jelas. Ya, ikhwani fillah, kita sampai pada pembahasan yang lalu, itu sampai pembahasan masalah hal-hal yang diharamkan kepada atau atas orang yang haid, ya, orang yang haid atau orang yang junub. Sudah kita bahas. Kemudian terakhir pembahasan terkait dengan haid dan istihadhah, ya, juga pada pertemuan yang lalu. Ya. Jadi kita ulangi saja sedikit, ya, ada ringkasan saja, ya, ringkasan terkait dengan fikih haid itu dalam mazhab Syafi'i. Ada kaidahnya, ada rambu-rambunya yang dengannya seseorang akan mengetahui apakah ini haid atau bukan. Ya. Yang pertama, saya ulangin, ya, yang pertama ini yang perlu dicamkan supaya kita tahu ini haid atau bukan. Yang pertama, ya, tidak boleh usianya kurang dari 9 tahun Hijriyah, tahun Qamariyah, ya. Tidak boleh kurang dari itu. Kedua, darahnya tidak boleh kurang dari 24 jam dalam rentang 15 hari. Jadi darahnya itu keluar, ya, kalau dikumpulkan itu 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Apakah itu bersambung ataupun terputus-putus? Selama dia mencapai 24 jam, maka itu haid. Kalau bukan, maka bukan. Dalam rentang waktu 15 hari, terputus-putus haidnya, ternyata setelah ditotal tidak sampai 24 jam, maka itu bukan darah, tidak dianggap sebagai darah haid, tapi dia masuknya istihadhah. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, ya, tidak melebihi 15 hari. Jadi haid itu maksimum 15 hari. Kemudian yang keempat, darah yang keluar tersebut harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Ya, darah yang keluar itu harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Jadi kalau misalnya ada orang haid, kemudian dia suci 14 hari, hari ke-15-nya keluar darah. Nah, apakah ini dihukumi haid? Bukan. Karena apa? Karena belum mencukupi 15 hari, itu minimal. Ya, minimalnya 15 hari. Baru bisa haid lagi, dihukumi haid lagi. Jadi kalau keluar dia dahului belum suci 15 hari, maka itu bukan haid. Ya, tapi masuknya istihadhah. Kemudian yang kelima, tidak didahului dengan kelahiran.
Karena nanti kalau didahului oleh kelahiran, maka ini sudah masuknya nanti pembahasan kita hari ini. Ya. Nah, kemudian kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu juga tentang istihadhah. Nah, istihadhah ini darah penyakit, ya, bukan darah haid tapi di darah penyakit. Dan yang sulit itu apa? Ya, bila darahnya itu misalnya seorang wanita haid, kemudian terus sampai lebih dari 15 hari. Ternyata 16 hari haidnya, bahkan ke hari ke-17 masih keluar darah, hari ke-18 masih keluar darah, atau 20 hari terus-menerus keluar darah. Ini belum kita sebutkan mungkin kasus seperti ini, misalnya ada wanita uh, terus-menerus mengeluarkan darah 20 hari atau 25 hari misalnya. Maka bagaimana? Apakah kemudian diambil 15 hari haidnya, karena kita mengetahui dari kaidah bahwa 15 hari itu maksimum haid, terus sisanya katakanlah 25 hari keluar terus darah, ya. Berarti 15 hari pertama haid, 10 hari terakhir dianggap sebagai istihadhah. Nah, ini tidak demikian, ya. Ini salah kalau seperti ini pemahamannya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau seorang wanita hari ke-15-nya bersambung dengan hari ke-16-nya, ya, maka sekarang dilihat, dikembalikan kepada kalau dia punya kebiasaan atau tidak punya kebiasaan. Nah, ketika dia punya kebiasaan, katakanlah kebiasaannya 10 hari. Misalnya punya kebiasaan haidnya 10 hari, berarti dikembalikan ke kebiasaannya. Berarti haidnya 10 hari, 15 harinya bukan haid, istihadhah. Paham ya? Saya ulangin, 25 hari keluar terus darah. Nah, apakah 15 harinya haid, sisanya 10 hari itu istihadhah? Tidak demikian. Ini yang diistilahkan sebagian, ya, tapi ini istilah muhdats atau istilah baru. Yang disebut dengan istihadhah kubra, ya, tapi istilah ini tidak disebutkan di kitab-kitab fikih. Ya, itu ketika hari ke-15 dengan hari ke-16-nya bersambung. Baik. Jadi 25 hari dia keluar terus darah. Maka tidak boleh kita katakan, oh berarti 15 harinya itu haid, 10 harinya istihadhah. Tidak demikian. Tapi bagaimana caranya? Dikembalikan. Dia punya kebiasaan atau tidak? Kalau dia punya kebiasaan, maka kembalikan kepada kebiasaannya. Kalau misalnya kebiasaannya itu 10 hari haidnya, maka berarti dari 25 hari tadi, 10 hari haidnya, 15 hari istihadhahnya. Paham ya? Kalau dia tidak punya kebiasaan, maka dikembalikan kepada kebiasaan wanita. Ya, atau dia lupa dengan kebiasaannya bisa juga. Atau itu pertama kalinya haid bagi dia, sehingga dia tidak tahu, tidak punya standar kebiasaan. Paham ya? Jadi bisa jadi dia lupa dengan kebiasaannya, atau mungkin bisa jadi itu haidnya yang pertama, ya. Maka ketika itu apa? Dikembalikan kepada kebiasaan para wanita. Haidnya berapa? Antara 6 atau 7 hari. Jadi dari 25 hari tadi, 6 atau 7 hari dianggap sebagai haid, sisanya adalah sebagai istihadhah. Ya, seperti itu. Baik. Itu terkait dengan istihadhah. Sekarang kita masuk saja. Karena ini saya ulangi, karena nanti pembahasannya erat kaitannya dengan apa yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Ini tentang al-wiladah. Ya, hari ini anak-anak belum bisa karena ada acara, jadi anak sendiri yang akan membaca ini, ya. Ya, jadi al-wiladah sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini adalah wad'ul hamal. Ya, wad'ul hamal itu maksudnya adalah melahirkan. Ya, wad'ul hamal, melahirkan. Dan dia itu adalah, ya, takunul wilada wala yu'aqibu khurujul walad damun. Bisa jadi ketika seorang wanita melahirkan itu tidak diikuti dengan keluarnya darah. Jadi melahirkan, tapi darahnya nggak keluar. Ya berarti dia nggak nifas. Ya, bisa jadi seperti itu. Maka hukmuha hina idin hukmul janabah. Dalam mazhab Syafi'i, ketika seorang wanita
melahirkan dan dia tidak mendapati keluarnya darah, ya, sampai rentang waktu 15 hari, nanti akan disebutkan di sini ya. Jadi dia tidak mendapati keluarnya darah, maka hukumnya adalah hukum janabah. Kenapa? Karena anak itu merupakan hasil pencampuran antara mani atau airnya wanita dengan airnya suami dengan airnya istri. Jadi dihukumi janabah keluarnya bayi dari rahim seorang wanita melalui farjinya, itu dihukumi seperti junub. Ini kalau tidak keluar darah. Jadi dia wajib mandi atau tidak? Wajib mandi. Tapi bukan wajib mandi karena nifas atau bukan ya. Tapi karena apa? Karena dia dianggap sebagai junub. Misalnya melahirkan, ternyata tidak ada darah. Ya berarti dia dianggap sebagai junub. Dia mandi untuk mengangkat dari hadas besar, yakni junub. Ya, seperti itu. Adapun kalau dia nifas, maka tidak boleh mandi. Karena ada sebagian orang di masyarakat, eh, ketika habis melahirkan, maka harus mandi. Ini keliru. Tidak boleh. Kalau ada darahnya tidak boleh mandi. Karena dia nifas, jelas-jelas. Nifas, misalnya ya. Ketika dia melahirkan, keluar darahnya. Maka darah nifas. Maka tidak boleh mandi. Mandinya pun tidak akan mengangkat nifasnya. Mengangkat hadas besarnya tidak akan terangkat. Jadi tidak boleh. Haram bagi dia untuk mandi. Karena syariat melarang itu. Jadi tidak boleh dia mandi kalau keluar nifasnya sampai dia bersih dari nifasnya. Adapun yang tidak keluar nifasnya maka dia wajib mandi juga. Kenapa? Karena janabah. Ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan wala yakhtaliful hukmu mahma ikhtalafal hamlu al-mawdu' au tariqatun au tariqatu wad'uhu. Ya, bisa jadi orang itu melahirkan ya, tidak dengan cara biasa. Hukumnya sama. Wanita melahirkan secara normal ya ataupun melahirkan dengan cara disesar, maka hukumnya sama. Darah yang keluar setelah itu dihukumi nifas. Ya, apapun bentuk atau cara melahirkannya. Ya, kemudian beliau katakan di sini keluarnya darah setelah melahirkan itu disebut nifasan. Ya, disebut nifasan. Kenapa? Karena ya di sini disebutkan ya, ya di maknanya kan kita lihat di sini. Jadi nifas secara bahasa artinya al-wiladah, ini melahirkan. Secara syar'i, ini darah yang keluar setelah melahirkan. Ini sudah kita sebutkan ya. Disebut dia sebagai nifas karena apa? Karena keluarnya mengikuti keluarnya sebuah jiwa, ini keluarnya bayi. Ya, ketika keluar bayi itu berarti keluar nafas. Nafas itu kan jiwa. Sebuah jiwa keluar maka diikuti darah, maka ini disebut sebagai nifas. Itulah kenapa dinamakan nifas. Sekali lagi, yang dimaksud dengan nafas di sini bayi, ini baik dia bayi ataupun calon bayi. Ya, calon bayi juga masuk di sini. Jadi kalau ada wanita yang keguguran, ini juga masuk hukumnya wiladah. Dia keguguran, kemudian apa dikuret dan lain sebagainya untuk mengeluarkan ininya, kemudian setelah itu keluar darah, ya maka ini dianggap sebagai hukum nifas, ya. Jadi baik bayi ataupun calon calon bayi. Kemudian ad-dam alladhi yakhruju athna'at talaq au ma'a khurujil walad la yu'tabaru damun nifas. Darah yang keluar sebelum selesainya kelahiran atau keluar berbarengan dengan anak itu belum dihukumi nifas. Jadi nifas itu harus komplit dulu, harus selesai dulu proses melahirkannya. Ya. Atau kalau misalnya baru bukan satu, bukan dua keluar darah, ini bukan darah nifas. Masih harus sholat dia. Kalau dia tidak mampu sholat karena sesuatu dan hal misalnya, karena sakit sekali dia nggak bisa sholat, ya misalnya ya, ini kasus seperti itu, maka dia harus qadha nanti. Karena dia masih dalam kondisi suci. Jadi nifas itu
dihukumi ketika sudah sempurna proses kelahirannya. Artinya apa? Kalau misalnya keluar anak, ternyata proses kelahirannya, persalinannya belum selesai, masih ada janin di dalamnya misalnya. Jadi anaknya kembar 2 atau kembar 3, bahkan sekarang ada yang kembar 4 bahkan ya. Jadi sampai proses persalinan keluar selesai, dia belum nifas, darah yang keluar. Jadi harus selesai dulu. Kalau ada 2 janin, ya dua-duanya keluar semua. Ada 3 janin, tiga-tiganya keluar semua. Jadi darah yang belum selesai itu belum dianggap nifas. Ya, darah yang belum selesai proses kelahiran tidak dianggap nifas. Ya. Nanti terkait apa? Misalnya kembar, ternyata selisih antara kelahiran dengan keduanya cukup lama. Maka apakah darah yang keluar antara anak pertama dan kedua dihukumi nifas? Tidak, karena masih ada bayi di dalam, belum selesai. Ya, ini nanti kayaknya seperti itu kaitannya. Ya, baik. Wa ala dzalika tajibu shalah atna at-talaq walau ra'at ada. Makanya wanita yang mengeluarkan darah dalam kondisi sekitar melahirkan ini tetap wajib sholat, ya. Walaupun dia melihat darah, tetap wajib sholat. Kalau dia tidak memungkinkan sholat karena kondisi yang berat, yang sulit sekali, maka wajib untuk mengqadha'nya. Taib. Minum. Baik. Kemudian kita bicara sekarang tentang muddahnya ya, muddatuhu. Ini jangka waktunya atau durasinya. Paling sedikit itu uh, lahdoh. Lahdoh itu setetes. Beda dengan haid. Kalau haid itu 24 jam. Yaumul lailah, 24 jam. Kalau ini sedikit saja, setetes saja keluar setelah sempurna kelahiran, maka dianggap sebagai nifas. Kemudian bisa jadi berlangsung beberapa hari. Ayyaman, ya. Waqad yamtaddu ayyaman, bisa jadi beberapa hari. Kebanyakannya 40 hari. Kebanyakannya 40 hari. Kemudian paling banyak 60 hari. Paham ya? Jadi paling sedikit 1 tetes. Paling banyak 60 hari. Kebanyakan 40 hari. Ya, ini kaidahnya. Maka kata beliau di sini, yang lebih daripada 40 hari, yang lebih daripada 60 hari, maka dihukumi istihadhah. Ya, wal aslu fi hadzal istiqra. Dan ini dasarnya apa? Berdasarkan penelitian. Karena sejak wanita pertama, ibunda kita Hawa ya alaihissalam, maka sudah yang namanya haid itu sudah sejak zaman itu, sejak adanya manusia. Oke, makanya berdasarkan istiqra itu dihukumi apa dilahirkan atau dibangun hukum ini ya. Taib. Taib di sini disebutkan paling banyak 60 hari. Misalnya ada seorang wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah setelah setelah melahirkan, katakanlah 65 hari. Apakah 60 harinya dianggap sebagai nifas, kemudian 5 harinya dianggap sebagai istihadhah? Nah, ini juga sama, kita kembalikan seperti haid. Ya, kita kembalikan seperti bagaimana cara menentukan haid ketika terjadi istihadhah yang bercampur dengan nifas. Kalau tadi kan sebelum di awal kajian kita sebutkan istihadhah yang bersambung dengan haid. Maka sekarang ada istihadhah yang bersambung dengan nifas. Nifasnya paling banyak 60 hari. Kita analogikan ke haid tadi. Ya, istihadhah maksimal 60 hari. Berarti hari ke-61 dan seterusnya, apakah kita hukumi sebagai istihadhah? Ini tidak seperti itu. Ya, jadi harus dilihat kebiasaannya. Kalau wanita ini sudah pernah melahirkan sebelumnya dan dia punya kebiasaan, katakanlah nifasnya 2 minggu, 14 hari nifasnya. Ya berarti 14 hari itu nifasnya. Setelah itu dihukumi haid atau istihadhah. Paham ya? Bukan sepanjang 60 hari itu nifas.
Jadi begini, misalnya ya 10 hari atau katakan tadi berapa 2 minggu ya, 14 hari dia nifas, kemudian sisanya bagaimana? Minimal 15 hari dia haid, afwan suci, baru kemudian haid. Nah, seperti itu. Jadi dikembalikan kepada haidnya dan nifasnya kebiasaan dia. Kalau nggak punya kebiasaan, dikembalikan kepada keumuman wanita. Atau mungkin mungkin pertama kali dia apa namanya? Pertama kali dia melahirkan sehingga dia nggak tahu, maka dikembalikan kepada keumuman wanita. Berapa? 40 hari. Jadi kalau tadi 65, 40 harinya nifas. Nah, kemudian sisanya 25 hari kan? Nah, ini haid atau istihadah? Dua-duanya. Karena nifas itu kan cuma sekali. Berarti 40 harinya nifas, sisa 25 hari. 15 harinya suci. Paham? Sisa berapa berarti? 40 tambah 15, 55. Sisa 10 hari. Nah, 10 harinya inilah haid. Dan haidnya dilihat lagi. Ya, apakah haidnya kebiasaannya berapa lama? Ya, misalnya katakanlah 6 hari selesai, berarti sisanya istihadah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi bukan berarti 60 harinya nifas, berarti 5 harinya sisanya istihadah. Ya, ini keliru. Nggak seperti itu cara memahami yang ini ya. Ya. Walaupun mungkin ada mazhab yang seperti wallahu alam di Mu'tamad Syafi'iyah begitu caranya. Ya. Tapi sepertinya kalau kita pahami dari tulisan para mu'alif di sini, famazada 'alaiha fahuwa istihadah, ini mungkin dari mazhab yang lain ya, yang diambilkan. Karena ini akan lebih memudahkan sebenarnya ya. Yang sepertinya mudah sekali ya. Tinggal ambil 60 hari sisanya berarti istihadah. Sama dengan yang haid tadi kan. Kalau haidnya ternyata keluar darah terus 19 hari, berarti 15 hari haid, 4 hari istihadah. Ya, kalau mau tamat madhab tidak seperti itu. Nah, ini sepertinya bukan yang mau tamat ya yang disebutkan di sini. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kita pindah pembahasan masail berikutnya. Ma yuhramu bin nifas. Apa yang diharamkan bagi wanita yang nifas. Ya, semua yang diharamkan untuk wanita yang haid maka sama dengan yang nifas juga sama seluruhnya. Ya, ijma ulama bahwa orang yang nifas itu seperti orang yang haid dalam seluruh hukum. Kembali silakan di murojaah pelajaran kita yang lalu. Kemudian ada pembahasan lagi yang lain di sini. Ru'yatud dam halul hamil. Ketika seorang wanita melihat darah selama dia melahirkan, selama dia hamil. Ini bukan melahirkan. Jadi ketika hamil keluar darah. Ini hukumnya apa? Darahnya ini apakah istihadah, apakah dia haid atau apa? Atau nifas? Ya, jelas bukan nifas. Kalau nifas kenapa? Kan setelah melahirkan ya. Ini kan belum melahirkan, ketika masih dalam kondisi hamil. Berarti ima istihadah, ima haid. Nah, dalam di sini disebutkan oleh beliau, jika seorang wanita melihat darah ketika dia hamil, kemudian eh, mencapai masa paling sedikit muddatul haid. Paling sedikit berapa? Muddatul haid yaumun wa laila, ini 24 jam. Dan tidak melebihi paling banyak muddatul haid. Berapa? 15 hari. Ya. Maka darah yang keluar dianggap sebagai haid menurut pendapat yang azhar. Ya. Menurut pendapat yang azhar. Jadi di dalam adab itu ada beberapa istilah, ada asah, pendapat yang asah, ada pendapat yang sahih. Jadi dibedakan. Kalau ulama mazhab Syafi'i mengatakan asah dengan sahih itu maknanya beda. Dua-duanya pendapat yang khilafnya kuat. Jika khilafnya kuat, maka pendapat yang asah itu ya yang rajih dari khilaf yang kuat ini. Sedangkan pendapat yang kurang, yang marjuh itu disebut sahih. Karena dianggap dua-duanya benar, karena khilafnya begitu kuat. Kalau khilafnya tidak kuat, maka antara disebut azhar dengan zahir, seperti ini.
Ini ada khilaf di kalangan para ulama madzhab, tapi tidak kuat sebagaimana istilah penggunaan istilah asah dengan sahih ya. Di sini sebutkan adhar ya. Taib. Maka kalau itu dianggap sebagai haid, maka tentu saja tidak boleh dia sholat dan puasa dan seluruh perkara yang diharamkan untuk wanita yang haid. Adapun jika darahnya itu durasinya itu kurang dari durasi haid minimal, ini 1 hari 1 malam, 24 jam, atau lebih daripada 15 hari, maka dianggap yang paling sedikit atau yang lebih tadi sebagai istihadah. Ya, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh penulis di sini. Ya, jadi kalau penulis di sini kan mengatakan kalau lebih dari 15 hari berkesinambungan darahnya, maka 15 harinya haid berarti sisanya istihadah. Ya ini sama. Misal seorang wanita ketika usia kandungan 3 bulan atau 4 bulan melihat darah, ternyata darahnya keluar terus menerus selama 19 hari. Berarti berapa? 15 harinya haid, 4 harinya adalah istihadah menurut para mu'allif dari kitab ini ya. Ini bukan mu'tamad ya. Mu'tamad tadi saya sudah sebutkan berbeda cara menghukumi jika istihadahnya bersambung dengan haid. Adapun kalau kurang dari 24 jam dikumpulkan ya berarti bukan haid juga. Berarti apa? Istihadah namanya. Ya. Berarti dia wajib sholat, wajib puasa, dan lain-lain sebagainya. Ya. Bagaimana kalau keliru? Ya kalau keliru, misalnya nih, dia sangka itu haid, ternyata bukan haid. Setelah dihitung, oh, dilihat semua, ternyata bukan haid. Ternyata dia masuknya istihadah. Ya sudah, diqadha sholatnya. Semua sholat yang dia tinggalkan karena dia menyangka itu haid, yang di belakang kemudian terbukti itu bukan haid, maka diqadha. Wakila, disebutkan juga, Adam alladzi tarahul mar'ah al-hamil yuqtabaru dam istihadah mutlaqan. Nah, sana ada juga pendapat dalam mazhab, ya, makanya disebut kila. Biasanya kalau lafaz kila dipakai itu untuk menunjukkan khilafnya itu lemah atau pendapat yang tidak kuat, ya. Pendapat yang tidak kuat dalam mazhab ini mengatakan bahwa jika seorang wanita yang hamil melihat ada darah, maka dianggap istihadah secara mutlak. Istihadah secara mutlak. Karena apa? Karena tidak mungkin seorang wanita yang haid itu, wanita yang hamil itu haid. Ya, karena kehamilan dia itu menutupi jalan keluarnya haid, itu kata mereka. Ya. Dan ini kebanyakan wanita seperti itu. Jadi itu bukan haid gitu loh. Tidak dianggap sebagai haid. Kalaupun ada itu beliau sebutkan bahwa nadirun jiddan, kalaupun ada itu sebagai haid itu sedikit sekali. Wallahu alam. Ya, untuk lebih hati-hatinya maka tetap ada kemungkinan antara haid dengan istihadah. Maka kita kembalikan saja kepada hukum asalnya. Bahwa wanita itu bisa jadi haid, bisa jadi istihadah. Itu saja. Kalau ini kan tidak. Ini menganggap bahwa dia istihadah secara mutlak. Ya, kalau pendapat yang ini. Dan mudah-mudahan ini difahami ya. Kemudian pindah kepada pembahasan berikutnya tentang muddatul hamal, ya, durasi kehamilan. Durasi kehamilan itu paling sedikit 6 bulan. 6 bulan. Akhdan minal ayat yang diambil dari 2 ayat dari Al-Quran. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahran. Hamil dengan fisal itu apa? Penyapihan itu 30 bulan. Jadi dari hamil sampai kemudian dilahirkan, disusui, itu 30 bulan. Dalam ayat yang lain, surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, wa fisaluhu fi amain. Ya, disapih setelah 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Hamil dengan penyapihan itu nantinya 30 bulan. Berarti 30 dikurangi 24. Berapa? 6 bulan. Makanya para ulama mengatakan hamil paling sedikit 6 bulan. Karena Allah mengatakan
ya, salatuna syahran. Maka jika total hamil dan menyusui 30 bulan, ya disebutkan ya, maka menyusuinya saja 2 tahun, 2 tahun tadi 24 bulan. Berarti sisanya kan 6 bulan adalah kehamilan. Nah, ini adalah durasi paling singkat wanita yang hamil. Oleh karena itu, apa implikasinya? Kalau ada seorang wanita melahirkan dengan usia kandungan kurang dari 6 bulan dan kemudian kelahirannya hidup, ya, janinnya hidup, maka tidak dinisbahkan kepada bapaknya. Paham ya? Karena dianggap sebagai anak dari perbuatan zina. Naudzubillah. Ya, jadi 6 bulan itu minimal. Ini kok 5 bulan sudah melahirkan. Dan melahirkannya hidup. Anak itu hidup. Ini tidak dalam Islam dihukumi dia tidak dinasabkan kepada bapaknya atau suaminya. Ya, seperti itu. Hmm. Ya, wanifillah, khawatifiddin, yang dirahmati Allah SWT. Kemudian, beliau mengatakan di sini kebanyakan itu adalah 9 bulan. Ya, ini sesuai dengan realita, waqi', ya, akhdan min waqi'il hal. Eh, realita kebanyakan wanita itu realitanya adalah 9 bulan beberapa hari, ya. Ya, atau kurang lebih 9 bulan, ya, 9 bulan kurang-kurang sedikit, ya, atau 9 bulan lebih-lebih sedikit, ya, seperti itu. Adapun itu batas minimal tadi, ya. Nah, kalau kebanyakannya sudah, sekarang yang tersisa adalah yang paling lamanya, maksimalnya. Wa aktsaru muddatul hamal itu menurut mazhab Syafi'i 4 tahun, arba'a sinin. Ya, lebih dari itu, apa namanya, 4 tahun itu pun sedikit sekali, ya, yang sampai 4 tahun dalam kandungannya, sangat-sangat sedikit. Nadirotun lil ghayah, kata beliau di sini. Nadirotun lil ghayah, sangat-sangat sedikit. Tapi ada terjadi. Makanya di dalam mazhab dihukumi sampai 4 tahun karena memang ada terjadi. Taib. Taib itu pembahasan tentang al-wiladah. Kemudian selanjutnya kita pindah kepada pembahasan al-maut. Karena masih pembicaraan tentang mandi, ya, hukum-hukum yang terkait dengan mandi, maka maut juga seseorang yang menyebabkan seseorang untuk wajib mandi, ya. Jika seorang muslim meninggal dunia, maka wajib bagi kaum muslimin lainnya untuk memandikannya. Dengan wajib, yakni fardu kifayah, wajibun kifaiyun. Wajib kifai ini jika sudah sebagian dari kaum muslimin, dari karib kerabatnya atau orang-orang terdekat, atau orang-orang yang memang ditugasi untuk menyelenggarakan jenazahnya sudah melakukannya, maka kewajibannya gugur dari yang lain. Jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa, ya. Di penduduk di suatu kampung misalnya, tidak ada seorang pun yang menyelenggarakan jenazah, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengafani dan lain sebagainya, maka ini semuanya berdosa, ya. Itu adalah yang kita pelajari dari definisi yang sudah kita sebutkan pada mukaddimah, ya, kajian awal sekali. Dan nanti penjelasan detail tentang hukum-hukum terkait mayit tentunya nanti dalam pembahasan terkait dengan kitab Al-Janaiz, ya, kitab Al-Janaiz nanti setelah ini. Kemudian beliau sebutkan di sini dalil tentang wajibnya memandikan jenazah atau mayit adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada orang yang berpakaian ihram, orang yang sedang berihram, yang waqasathu naqatuhu, yakni yang dia jatuh dari ontanya, dari nakohnya, dari ontanya, kemudian ontanya menginjak dia.
menginjak apa namanya lehernya, sehingga kemudian mati orang ini. Maka kata Rasulullah, igsiluhu bima'in wasidr. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Ya, ini dalil wajibnya memandikan mayit. Nah, itu terkait dengan pembahasan tentang mayit dan wajibnya memandikan mayit. Kemudian kita pindah kepada pembahasan berikutnya tentang mandi-mandi yang disunahkan. Ya, mandi-mandi yang disunahkan itu adalah mandi yang tidak berkaitan dengan keabsahan sholat. Jadi seandainya dia tidak mandi ini, sholatnya tetap sah. Kalau mandi yang wajib itu keabsahan sholat terkait dengan itu. Kalau dia tidak mandi wajib, maka dia tidak sah sholatnya. Kalau mandi sunnah, dia tidak melakukannya, maka tetap sah sholatnya. Tetapi syariat menganjurkan ya untuk melakukan mandi-mandi sunnah ini. Dan umumnya nanti akan kita lihat seluruh mandi-mandi sunnah ini dilakukan ketika akan bertemu dengan kebanyakan manusia, ketika akan berkumpul dengan orang banyak. Disitulah disunnahkan atau dianjurkan untuk mandi. Ya. Yang pertama diantaranya adalah ghuslul Jum'ah, mandi Jumat. Disunahkan mandi Jumat bagi yang hendak menghadiri sholat Jumat. Walaupun juga tidak menghadiri sholat Jumat, boleh saja untuk mandi Jumat, tidak mengapa. Seperti musafir atau wanita atau anak-anak kecil yang mereka tidak wajib bagi mereka Jumat, mereka juga disunahkan mandi Jumat. Ya, baik dia menghadiri sholat Jumat ataupun tidak. Karena secara umum pada hari Jumat itu ya harinya hari raya pekanan, ya. Mau dia mau sholat Jumat atau tidak, dia akan bertemu dengan orang. Nah, ketika itu dia akan apa namanya keluar misalnya bertemu dengan orang, misalnya dia musafir, musafir tidak wajib Jumat kan, tapi dia mungkin akan keluar dari penginapan atau mungkin dia akan keluar mencari sesuatu sehingga dia akan ketemu dengan kebanyakan manusia karena pada hari itu kalau di apa namanya kalau di Saudi ya hari libur, di hari Jumat itu hari libur sehingga banyak orang akan melakukan apa misalnya kumpul-kumpul dengan temannya atau bertemu dengan karib kerabatnya ya pada hari Jumat itu. Ya, jadi walaupun dia musafir, misalnya, dia akan ketemu dengan banyak orang, sehingga dianjurkan untuk tetap mandi juga. Ya, dalilnya adalah idza arada ahadukum an ya'tiyal jum'ata falyaghtasil. Jika salah seorang dari antara kalian ingin melakukan sholat Jumat, maka mandilah. Perintah di sini falyaghtasil ini perintah, ya, mandilah. Tapi ini dibawanya kepada sunnah. Kenapa? Karena hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal." Ya. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu cukup. Kan di sini, barang siapa wudu pada hari Jumat maka cukup. Berarti nggak harus mandi. Wudu juga cukup. Sementara hadis tadi mengatakan mandilah, perintah. Tapi perintah ini oleh para ulama dimaknai sebagai sunnah. Kenapa? Karena di hadis yang lain disebutkan bahwa wudu saja mencukupi. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdol. Nah, ini jelas sekali. Jadi mandi itu ketika menunjukkan afdoliyat seperti ini menunjukkan akan kesunahan. Taib. Kemudian, kapan waktunya mandi Jumat? Waktunya mandi Jumat itu mulai sejak adzan salat subuh, ya, al-fajr as-sadiq. Ya, sejak adzan masuk salat subuh, adzan subuh, yang fajar shadiq ya, bukan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu belum masuk waktu subuh. Ya. Jadi fajar shadiq itu ketika masuk waktu subuh. Itu mulai seorang disunahkan untuk mandi Jumat. Sampai kapan? Sampai dia mendekati dia akan pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Semakin dia dekat dengan waktu itu semakin baik. Ya, karena apa? Karena tujuannya apa? Untuk apa? Untuk kan tujuan mandinya adalah untuk membersihkan diri supaya kaum muslimin yang lain tidak terganggu dengan bau badan kita misalnya atau dengan keringat. Ya, sehingga semakin dekat waktunya ketika kita akan melakukan atau ketika kita akan bertemu dengan orang
untuk melakukan ibadah Jumat, maka lebih baik. Jadi misalnya pukul 11 misalnya mandi, itu lebih baik daripada mandinya jam 9 pagi. Misalnya sholat Jumatnya nanti jam 12, pergi ke masjidnya jam 11 misalnya. Ya saat itulah sebelumnya mandi. Ya, jangan mandinya sejak itu kurang afdol dibandingkan yang mandinya dekat-dekat ketika mau pergi. Karena apa? Tercapainya tujuan di sini ya. Jadi dikaitkan dengan ablaq min fi husulil maksud. Ya, tercapainya tujuan daripada mandi itu sendiri. Baik. Kemudian berikutnya mandi sunnah yang lain adalah mandi ketika dua Id, ya, Idul Adha dan Idul Fitr. Ya, barang siapa yang ingin menghadiri sholat Id ataupun yang tidak menghadiri sholat Id, ya, seperti musafir, ya misalnya dia tidak menghadiri sholat Id misalnya, maka dia juga disunahkan mandi. Ya, dalilnya adalah disebutkan hadis riwayat yang Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaktasilu yaumal fitr. Ya, bahwasanya Ibnu Umar mandi pada hari Idul Fitr qabla an yaghdwa ilal musalla, sebelum beliau pergi ke musalla, ke tempat sholat. Ya. Hadisnya untuk Yaumul Fitr, bagaimana Yaumul Adha? Ya sama saja, karena orang akan melakukan sholat Id di musalla. Taib. Kemudian juga hadis yang lain, ya tapi sanadnya lemah, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena Rasulullah SAW yaktasilu Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Ya, ya bosnya Rasulullah SAW beliau mandi pada Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, kapan waktunya? Waktunya adalah kalau untuk mandi untuk mandi Id, ya, sholat Id itu dimulai dari pertengahan malam hari malam Id itu. Jadi misalnya tanggal 29 besoknya misalnya sudah Id, ya, Idul Fitr. Ya malamnya itu mulai mandi boleh. Pertengahannya, ya, pertengahan malam. Jadi pukul 12 ke atas mulai mandi. Lebih dekat tentunya lebih baik. Lebih dekat ke menjelang sholat Id itu lebih baik. Taib, itu yang kedua. Yang ketiga, mandi sunnah ini mandi untuk sholat kusuf. Baik yang sholat gerhana, ya. Sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, dalilnya adalah kias di sini. Kias kepada sholat Jumat. Ya, dalilnya adalah kias kepada sholat Jumat. Kapan mulainya? Ya, ketika mulai gerhana itu. Ya, ketika mulai gerhana muncul atau mulai terjadi, ketika itu mandi. Ya. Dan kapan waktu selesainya? Ketika selesai gerhananya, ya, seperti itu. Kemudian juga termasuk mandi sunnah adalah ketika akan melakukan sholat istisqa, ya, sholat untuk minta hujan. Kemudian kapan dia mandinya? Ya, ketika akan keluar untuk melakukan sholat istisqa, dikiaskan kepada sholat kusuf. Kemudian yang kelima, di antara mandi sunnah adalah mandi bagi orang yang memandikan mayit, yang memandikan jenazah, maka disunahkan mandi. Dasarnya adalah hadis, ya, man ghassala mayyitan falyaghtasil, rawahu Ahmad wa ashabuhu as-sunan wa hasanahu Tirmidzi. Ini ada hadis Imam Ahmad, barang siapa yang memandikan mayit maka mandilah. Ya, kenapa dipalingkan di sini? Sekali lagi di sini perintah wujudnya, ya, bentuknya. Man ghassala mayyitan falyaghtasil, ini perintah, tapi dialihkan dia menjadi perintah yang sifatnya mandub atau sunnah dengan dasar dalil yang lain. Laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu. Tidak wajib atau tidak mengapa kamu tidak mandi, ya, bagi orang yang memandikan mayit di antara kalian. Ya, jadi kalau ada orang mau mandi silakan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini menunjukkan akan kesunahannya. Kemudian yang keenam,
Dan termasuk mandi-mandi sunnah adalah mandi yang terkait dengan ibadah haji. Nah, ini ada macam-macam karena prosesi haji itu banyak. Ya, mulai dari misalnya ihram, kemudian nanti dia tawaf, akan masuk Mekah dan nanti ada di Arafah. Maka nanti ada rincian di sini. Ya, mandi terkait dengan ihram ketika akan berhaji atau umrah. Nah, disebutkan dalilnya hadis riwayat Tirmidzi, hadis Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu ra'an Nabi SAW tajarrada li ihlalihi waghtasal. Ya, bahwasanya Zaid bin Thabit melihat Rasulullah SAW menanggalkan pakaiannya untuk bertalbiyah. Maksudnya maksudnya ihram. Beliau menanggalkan pakaian yang biasanya, kemudian beliau berihram, kemudian bertalbiyah, kemudian beliau mandi. Nah, ini maksudnya tajarrada li ilalihi, ini berihram kemudian beliau mandi. Kemudian yang kedua, terkait lagi dengan prosesi ibadah haji dan umrah adalah mandi ketika masuk Makkah. Dengan dasar hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Ibnu Umar tidaklah masuk ke Makkah kecuali beliau akan menginap dulu sebentar di Zitua, bermalam di Zitua, hatta yusbaha wa yaktasila, sampai kemudian pagi baru kemudian beliau mandi. Tsumma yadkhulu Makkata naharan, kemudian masuk ke Makkah pada waktu siang. Wa kana yadhkuru anin Nabi SAW annahu fa'alahu. Demikian Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya Nabi SAW juga melakukan hal tersebut. Jadi ya disunahkan sebelum masuk Makkah berhenti dulu bermalam di Tua, kemudian kemudian di sana mandi pada waktu pagi, baru kemudian masuk ke Mekah pada waktu siang. Ya, ini mungkin di zaman itu seperti itu ya. Adapun di zaman sekarang itu jarak antara mikot ke mana, misalnya orang yang safar ya kalau misalnya safar untuk umrah, kemudian dia berihram dari mikot dengan kendaraan yang ada sekarang dari mikot ke haram itu tidak jauh. Ya, mungkin 45 menit sudah sampai. Sementara ketika di mikot dia sudah mandi, maka tidak perlu lagi mandi ketika itu. Di zaman dahulu tidak, karena dengan perjalanan dengan onta atau mungkin dengan perjalanan kaki, ya, sehingga kemudian mungkin sudah berkeringat lagi begitu kan. Nah, ini mungkin bisa dilakukan ketika safar, ya. Nah, safar misalnya dari Riyadh mau ke Mekah. Nah, sebelum masuk Mekah, misalnya di sebelum masuk ke Mekah, mungkin berhenti sebentar di luar untuk mandi dan sebagainya, baru kemudian masuk ke Mekah pada waktu siang. Baik, kemudian mandi yang terkait dengan wukuf di Arafah. Ya, dalilnya adalah bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mandi pada hari Id dan juga hari Jumat serta hari Arafah. Ya, jika dia berniat untuk ihram. Wa idza arada an yuhrim. Maksudnya orang yang melakukan ibadah haji, kalau orang tidak melakukan ibadah haji, maka pada hari Arafah ya tidak perlu mandi, tidak disunahkan mandi. Ini disunahkan mandi bagi barang siapa yang sedang melakukan ibadah haji, yang sedang di Arafah sana. Boleh disunahkan untuk melakukan mandi ya. Adapun yang tidak di Arafah, yang tidak melakukan ibadah mandi, misalnya di Indonesia, ya tidak disunahkan untuk mandi pada hari Arafah. Ya. Kemudian juga disunahkan untuk mandi ketika akan melempar jumrah pada setiap hari dari hari-hari tasyrik yang 3, ya, hari tasyrik yang 3, ya, setiap kali kita akan melempar jumrah, baik yang mengambil nafar awal ataupun nafar tsani, ya, maka setiap kali akan melempar jumrah intinya bukan harus ya, disunahkan untuk mandi. Ya. Kemudian juga disunahkan untuk mandi untuk ketika masuk kota Madinah. Ya, sama dikiaskan ketika masuk kota Mekah sama. Ya. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fiddin yang dicintai Allah SWT. Kita cukupkan dulu sampai pada poin ini, pembahasan hari ini. Ya, mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bermanfaat. Adapun kekeliruan itu datangnya dari kebodohan saya dan juga dari syaitan. Kebenaran semata datang dari Allah SWT.
dan saya mohon ampun atas segala kekeliruan. Kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian